Oke ya? Oke, baik. Ya. Yes, saya matikan dulu chatbox. Ya, saya matikan chatbox. Oke, jadi saya bikin buku ini, Semua Tentang Cinta, bukunya kecil. Ya, warnanya pink. Ini udah ada di toko buku manapun, tapi saya nggak tahu. Kemarin katanya sih baru ada di Gramedia Jakarta, nggak tahu kalau di tempat lain. Yang jelas ini udah ada di toko buku. Kalau misalnya belum ada di toko kamu, toko buku kota kamu tungguin aja. Pasti masuk, Semua Tentang Cinta. Ini bukunya kecil, ini isinya bukan soal pelajaran soal cinta ya. Nanti saya mau bikin buku lagi lebih sakti soal pelajaran cinta. Ini isinya adalah kumpulan quotes, pepatah cinta dan tanya jawab saya di Twitter. Jadi saya nge-tweet dari tahun 2011 sampai 2012 gitu, udah sekitar 2 tahun ya. 2 tahun, 3 tahun, dan follower Twitter saya itu udah ada sekitar 160.000 ya. Sebentar lagi hopefully 200.000. Sebentar lagi akan jadi 1 juta followers. Nah, di situ saya banyak nge-tweet ya, banyak pepatah-pepatah cinta yang banyak juga di-retweet, banyak juga di-retweet artis. Banyak di copy terus dibilang itu bukan punya saya, tweetnya punya mama mereka, ya sudah lah, nggak apa. Nah, tapi yang jelas ini isinya kumpulan tweet dan tanya jawab saya di Twitter. Jadi bukunya itu banyak tanya jawab yang kecil-kecil, singkat-singkat tapi ngena ya. Ini bagus buat kamu baca ya. Buat tiap hari cuma mau lihat satu satu apa namanya, satu quotes gitu untuk menyegarkan kehidupan percintaan kamu atau baca tanya jawab. Bagus juga buat kamu kasih ke cewek. Iya, kamu beli ini, terus kasih hadiah ke cewek, terus kamu bilang sama ceweknya, kamu mau tahu nggak cinta itu seperti apa? Menurut aku cinta itu seperti ini. Kasih bukunya, terus dia baca, terus dia suka dengan bukunya, terus dia ingat yang ngasih adalah kamu, tadi bisa suka sama kamu. Kamu juga bisa bilang, perasaan hati aku yang paling dalam diwakili dengan buku ini. Terus kamu kasih ke cewek, terus dia suka bukunya, ntar dia juga bisa suka sama kamu karena perasaan kamu seperti dalam buku ini. Jadi sebetulnya saya membantu kamu untuk mendapatkan wanita dengan gak susah-susah. Kamu bisa beli ini untuk kasih ke cewek, itu membantu pendekatan kamu pastinya ya. Ini juga bisa buat wanita, bukan cuma buat gebetan ya, buat pacar, buat adik cewek kamu, buat sepupu, buat ibu kamu, kasih aja. Ini penyegaran buat kehidupan percintaan. Oke? Semua Tentang Cinta oleh Ronald Frank bisa didapatkan di toko buku terdekat ya. Nanti saya mau bikin buku lagi, judulnya Apa Itu Cinta. Wah, itu lebih dalam lagi bukunya, bukan kumpulan tweet sama tanya jawab. Itu tentang seluruh konsep tentang cinta yang saya rangkum dari sejak lama ya. Kalau buku saya, e-book saya Cara Memikat Wanita Idaman Anda, itu cara dapet cewek. Tapi tentang cinta itu sendiri apa, nanti saya rangkum di buku Apa Itu Cinta. Oke ya, sekarang saya ingin kasih materi sama kamu. Materi ini ada di seminar, super seminar, dan Godlike, dan Ultimate Relationship. Seperti tadi saya bilang, super seminar itu adalah seminar tentang fondasi dasar kamu buat pengenalan, bagaimana caranya mendekati dan mendapatkan wanita. Terus Godlike untuk tingkat advance yang nggak fokus lagi ke wanita, tapi pure ke diri kamu, dan itu di luar logika, karena kita akan membahas spiritual juga di situ. Terus Ultimate Relationship adalah tentang pada saat kamu udah pacaran, gimana pacarannya supaya awet biar nikah. Atau gimana caranya menghadapi problematika dalam pacaran, gimana caranya supaya long lasting kalau LDR, gimana tahu waktu yang tepat untuk putus. Karena nggak semua wanita cocok sama kamu, jadi emang kamu pacaran kalau emang nggak cocok, emang harus putus ya putus, tapi kamu harus tahu kapan waktu yang tepat dan apakah ini benar-benar emang harus putus apa enggak sama dia. Kadang kamu putus ternyata emang jodohnya sama dia, cuma masalah-masalah kecil yang kamunya lebay jadinya putusnya salah. Jadi kamu harus mau tahu kapan waktu yang tepat untuk putus, atau apakah ini harus putus apa enggak, bisa ikuti nanti di Ultimate Relationship. Itu juga bisa bantu kamu supaya pacarannya langgeng dan lain-lain ya. Jadi Ultimate Relationship itu pada saat kamu udah pacaran, semua dikupas di Ultimate Relationship. Oke, jadi kamu bisa cek seminarpw.com. Di seminarpw.com semuanya infonya ada di situ. Oke, baik. Sekarang kita langsung masuk ke materi. Saya mau kasih kamu banyak hal-hal kecil tapi efektif ya. Saya lihat notes-notes saya dulu.
Oke, yang pertama adalah gimana caranya merubah kenyataan. Ya, gimana caranya merubah kenyataan. Kalau kamu ingin merubah kenyataan kamu kehidupannya sucks, susah dapet cewek, atau kamu merasa ngejar cewek itu susah, kamu udah melakukan segalanya tapi nggak ada perubahan, realita kamu nggak berubah-berubah, kamu udah berusaha sedemikian rupa sepertinya mentok. Nah, itu ada penyebabnya. Ya, sekarang kita akan ngobrol di sini gimana caranya melakukan sesuatu yang dapat membuat perubahan besar buat diri kamu dan merubah realita kamu. Ya, kalau kamu udah berusaha tapi nggak berubah-berubah kenyataan kamu harus tahu satu hal, yaitu yang menghalangi perubahan kamu adalah pikiran kamu sendiri. Nggak ada lagi. Faktor luar itu nggak signifikan. Faktor luar bisa kamu rubah dengan pikiran kamu, dengan karakter kamu. Ya, jadi hal pertama yang harus kamu rubah adalah karakter kamu. Kalau karakter kamu nggak berubah, di luar nggak akan berubah. Ya, jadi karakter kamu dulu, pikiran kamu harus berubah. Pada saat itu berubah, di luar berubah. Di luar itu bagaikan cerminan dari apa yang ada di dalam diri kamu. Kalau di luarnya sucks, berarti dalamnya kamu sucks. Kalau di luarnya good, dalam kamu good. Kalau di luarnya setengah-setengah, dalam kamu setengah-setengah. Jadi jangan perlakukan hal di luar itu sebagai sesuatu yang menentukan hidup kamu. Oh, ada takdir di luar sana, atau nasib, atau di luar sana menentukan saya seperti apa. Ya, mungkin benar ya, di luar sana mempengaruhi kamu. Tapi kamu bisa merubahnya. Merubahnya adalah bukan bukan merubah sesuatu di luar sana, tapi merubah sesuatu di dalam sini, di dalam diri kamu, pikiran kamu, karakter kamu, ya. Jadi analogi yang sering saya gunakan adalah pada saat kamu bercermin, kamu lihat muka kamu cemong. Kalau kamu ingin merubah sesuatu di luar sana, yang kamu lakukan adalah kamu akan lap cerminnya muka kamu supaya cemongnya hilang, supaya eh, kotor-kotoran di muka kamu hilang. Kamu lap cerminnya, itu nggak akan terjadi. Seberapa keras kamu berusaha untuk membersihkan cerminnya, kotoran itu ada di muka kamu. Yang harus kamu lakukan adalah membersihkan diri kamu, maka pantulan cerminnya yang di luar sana akan berubah. Oke, jadi kalau kamu ingin merubah kenyataan, ingin merubah realita di luar sana, yang harus kamu rubah adalah diri kamu sendiri. Di luar nggak ada sangkut pautnya, di luar hanya pantulan atau cerminan. Di sini berubah, di sana berubah. Nah, di sana berubah, di sini belum tentu berubah. Mungkin sedikit dapat perubahan, tapi belum tentu berubah. Kebanyakan orang terlalu berfokus ke luar. Cewek maunya apa sih? Ntar kalau dia begini, gue gimana gitu. Padahal yang harus kamu perhatikan adalah diri kamu. Saya maunya apa? Saya maunya apa? Apa yang bisa saya toleransi? Apa yang saya tidak bisa toleransi? Dan lain-lain. Semua kamu lihat dari dalam diri. Nah, jika kamu sudah melakukan apapun tidak berubah, kamu melihat dalam diri kamu, penghalangnya adalah pikiran kamu sendiri. Satu hal yang paling penting di sini adalah satu pertanyaan yang saya ingin ajukan sama kamu. Pertanyaannya adalah, percaya dulu baru terjadi atau terjadi dulu baru percaya? Ya, saya ulangi. Percaya dulu baru terjadi atau terjadi dulu baru percaya? Nah, itu penting. Itu satu satu pertanyaan yang paling penting. Satu pertanyaan yang dapat merubah seluruh hidup kamu. Ya, banyak orang meremehkan hal-hal seperti ini. Mereka cuma pengen tahu tekniknya ada cewek gue ngomong apa gitu. Nah, tapi teknik itu nggak signifikan. Kalau kamu lihat, eh, banyak orang ngasih teknik, ya apalagi internet, pasti banyak teknik soal cinta dan lain-lain. Eh, Kamu bisa coba berbagai macam teknik. Ada yang berhasil sedikit, ada yang berhasil banyak, ada yang nggak berhasil sama sekali. Tapi biasanya kalau kamu bergantung sama teknik, dia akan berhasil, tapi nggak akan lama. Karena pada saat kamu menggunakan teknik, wanita memberi respon, cepat atau lambat dia akan melihat karakter kamu yang sebenarnya. Jadi, kamu tidak bisa bergantung sama teknik, kamu harus bergantung sama pertanyaan yang tadi saya bilang, yaitu percaya dulu baru terjadi atau terjadi dulu baru percaya. Nah, kebanyakan orang mereka akan bilang per, um, terjadi dulu
baru percaya. Saya ulangi pertanyaannya. Lihat dulu baru percaya atau percaya dulu baru lihat. Ya, saya ulangi. Lihat dulu baru percaya atau Yes, I'm back. Uh, Jika jelas suara saya kedengaran, video saya kedengaran, ketik di chat box. Ketik di chat box. Oke. Kalau udah oke, oke. Oke. Oke, chatbox saya matikan. Ya. Jadi lihat dulu baru percaya, apa percaya dulu baru lihat. Nah, kebanyakan orang dia akan berpikir bahwa lihat dulu baru percaya. Saya mau lihat dulu buktinya baru saya percaya gitu. Nah, ini sesuatu yang salah ya. Karena kebanyakan orang mau lihat dulu baru percaya. Kalau misalnya dia orangnya nggak pede atau minder, dia pengen lihat dulu ada cewek suka sama dia, baru dia pede, baru dia minder, gitu, ya. Kalau kamu ingin perubahan besar, kamu ingin lihat dulu, mungkin nggak buat kamu. Kalau kamu udah coba berbagai macam hal nggak berhasil, berarti ya udah nggak mungkin, gitu. Jadi kamu mau lihat dulu, baru percaya. Nah, kenyataannya di sini adalah kamu harus percaya dulu, ya. Pada saat kamu percaya, baru terjadi, baru kamu bisa lihat. Nah, mungkin aneh, tapi ini paling penting. Ya, jadi kamu harus percaya dulu, baru terjadi. Nah, contohnya, misalnya kalau kamu ingin, nah seperti saya kasih pengalaman saya. Eh dulu pada saat saya ya bikin seminar dan lain-lain, saya selalu bilang seperti ini, kamu harus gila-gilaan ngejar cewek, kalau enggak kamu nggak akan dapet cewek, ya. Kamu harus gunakan teknik A B C D bla 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 untuk ngejar cewek. Kalau kamu tidak seperti itu, kamu nggak mungkin akan dapet cewek, gitulah istilahnya. Atau dapat cewek seperti ini. Atau kamu miskin mau dapet cewek kaya dan lain-lain. Pokoknya nggak mungkin kamu bisa dapet cewek kalau kamu nggak melakukan A, B, C, D, melakukan bla bla bla. Terus ada lagi pemikiran seperti ini. Kamu ingin sukses, ingin berhasil dapat wanita, ingin kaya, bla bla bla. Kamu harus kerja keras. Kerja keras baru bisa sukses, ya. Jadi dengan kata lain, kerja keras baru sukses. Nggak mungkin kamu males-malesan terus sukses. Oke. Okay? Ada lagi yang bilang seperti ini. Hemat pangkal kaya. Kamu harus berhemat supaya jadi kaya. Kamu nggak usah boros terus jadi kaya, ya. Nah, itu kan masuk akal semua tuh. Ya, masuk akal semua. Kan harus kerja keras, harus hemat, harus kejar wanita, baru sukses. Tapi dalam hati saya pengen coba sesuatu yang baru, sesuatu yang gila, sesuatu yang nggak masuk akal. Apa? Saya mau saya yang dikejar wanita, saya nggak ngapa-ngapain, nggak mesti deketin dia, nggak mesti approach, nggak mesti kenalan, nggak mesti minta nomor handphone. Saya mau hanya kerja secuil aja, melakukan hal secuil, tiba-tiba wanita ngantri ngejar saya. Saya maunya seperti itu. Ya, nah pada saat saya ngomong seperti ini, orang-orang akan bilang saya sombong, atau bullshit, atau mustahil, atau ya macam-macam lah. Mereka kan menuduh saya gila atau apalah ya. Dan cek, cek.
Cil, lu main apa? Jangan lihat apa-apa dulu, gue lagi conference. Ambilin ini dong, charger dong, buruan, Cil. Buruan, charger. Ah! Cil. Mati. Udah. Oh. Jesus Christ. Ya, kembali lagi, maaf. Entah kenapa terputus. Kalau sudah oke, ketik di bawah oke, saya akan lanjutkan. Oke, kalau gitu begini aja ya. Misalnya kalau chatbox, saya nggak akan tutup. Saya nggak akan tutup. Jadi kalau memang terputus, kamu bisa ngobrol dulu di chatbox, ya. Tapi tolong sekarang jangan chat dulu. Nanti pas putus atau pas tanya jawab baru chat, ya. Jadi kesadaran aja, jangan chat dulu nih. Ntar daripada saya block, saya kick kan, atau saya matiin chatnya, mending jangan ngomong dulu ya. Jangan ngomong dulu, stop. Nanti kalau saya tanya jawab atau lagi mati, kamu boleh chat. Oke? Mulai sekarang stop ya. Kalau nggak stop, saya nggak mulai nih ya. By the way, saya kan orangnya casual, santai. Nggak formal ya. Karena saya menganggap kamu sebagai teman, bukan klien. Jadi, saya sekarang lapar, saya mau makan. Karena kamu teman saya bawain materinya sambil makan. Oke? Tolong stop ya. Stop dulu ya. Chatnya stop dulu. Please. Oke ya. Oke. Ya, sip. Tadi sampai mana ya? Tadi sampai... ya, kamu harus percaya dulu baru terjadi. Jadi, tadi saya udah jelaskan bahwa saya pengen melakukan hal secuil, hasilnya besar. Saya mau boros, tapi kaya. Saya mau males, tapi sukses. Ya. Oke. Ada yang bilang putus-putus. Saya stop dulu ya, kalau gitu ya. Ntar saya lanjut lagi. Tenang. Oke, kembali ya. Udah nggak putus-putus kan? Udah lancar kan? Sip. Kalau sip, bilang oke. Mungkin putus-putus karena chatnya saya buka ya. Saya matiin aja dulu chatnya ya. Nanti kalau misalnya terputus, tenang aja ya. Saya akan kembali lagi. Kamu nggak akan saya cuekin walaupun chatnya saya off ya. Oke, saya off dulu ya chatnya ya. Oke, baik. Kembali lagi. Jadi, tadi saya udah bilang. Saya rada gila orangnya. Saya maunya dikejar wanita, saya nggak ngapa-ngapain atau cuma lakukan secuil. Saya mau boros-boros tapi kaya. Saya nggak mau kerja keras, saya mau males-malesan nih. Tapi berhasil melebihi orang yang kerja keras. Nah, kalau kamu pakai lihat dulu baru percaya, kamu nggak akan bisa lihat bahwa hal itu mungkin. Oke? Kalau kamu lihat dulu baru percaya, kamu nggak akan bisa melihat hal itu mungkin. Kamu nggak akan bisa melihat peluang atau cara atau jalan menuju ke sana.
nggak akan bisa lihat. Kenapa? Karena kamu dibutakan sama pikiran kamu sendiri. Kamu bilang mustahil, kamu nggak akan nemuin jalan. Otak kamu nggak akan ngasih ide sama sekali. Karena kamu udah bilang nggak bisa. Stop idenya. Otak kamu yang jenius itu berhenti bekerja. Ya. Tapi kalau kamu melakukan hal gila yang saya bilang ini, yaitu percaya dulu, kamu baru bisa lihat. Nah, kalau kamu percaya, ada jalan, caranya, untuk malas-malesan. Tapi hasilnya besar. Untuk santai-santai, atau melakukan hal secuil, wanita banyak mengejar kamu. Memberikan servis terbaik, dan lain-lain. Dan kamu bisa boros seboros-borosnya, tapi uang ada terus. Kamu percaya hal itu. Walaupun kenyataan di luar sana nggak mendukung kamu. Kamu percaya aja gitu. Pasti ada jalan. Pasti nanti datang, pasti ada jalan. Tenang aja. Nanti ada ide, nanti ada orang yang ngasih tahu caranya. Nanti akan ada buku yang membahas itu. Pokoknya percaya aja dulu. Walaupun kenyataan bilang, no, itu nggak mungkin. Dan teman-teman semua orang bilang nggak mungkin. Percaya aja, pasti bisa. Pasti ada. Mungkin bukan sekarang, tapi besok. Ya. Yang terjadi adalah kamu akan mulai melihat kemungkinan-kemungkinan, melihat peluang-peluang, melihat dan bertemu orang-orang yang sudah melakukan hal yang ingin kamu lakukan. Ya. Tiba-tiba kamu jadi pintar, dapat ide, kamu praktekkan idenya, ya walaupun nggak semua berhasil. Tapi kamu akan dibawa ke satu jalan yang malah bisa mendukung apa yang kamu inginkan. Jadi, kamu harus percaya dulu sesuatu, walaupun gila. Percaya dalam jangka waktu yang cukup lama, 3 bulan, atau bahkan setahun. Percaya aja dulu. Nanti setelah percaya, kamu bisa lihat jalannya. Ya. Kalau kamu lihat dulu baru percaya, kamu akan punya limitasi atau batas. Tapi kalau kamu percaya dulu, percaya hal-hal gila, yang mustahil, nanti kamu akan lihat peluang-peluang, kesempatan-kesempatan yang ada. Walaupun kenyataan bilang enggak. Ya. Jadi penting nih, percaya dulu, baru lihat. Bukan lihat dulu, baru percaya. Ya. Nah, termasuk pada saat saya bilang sama kamu nggak bisa. Kalau misalnya kamu bilang, bisa nggak bang? Bisa nggak, Ron, kalau gue lihat cewek cantik, seksi, gue kedipin mata doang. Ping! Dia langsung jatuh cinta. Nah, misalnya saya bilang nggak bisa. Nggak bisa, itu bullshit. Nggak mungkin. Nah, kamu jangan percaya saya. Kalau kamu ingin mempercayai hal itu, kamu kedip, terus wanita jatuh cinta sama kamu ingin percaya, silahkan. Jadi kalau ada orang bilang nggak mungkin, mustahil, termasuk saya. Jangan percaya. Kalau kamu percaya itu bisa, ya pokoknya jadi kenyataan. Mungkin nggak setiap saat, tapi bisa aja. Nah, ini contoh, saya kasih satu contoh. Dulu ada yang bilang nggak mungkin ada yang namanya love at first sight. Cewek sama cowok lihat-lihatan, baru ketemu langsung jatuh cinta. Gitu. Biasanya kalau cewek cowok ketemu langsung jatuh cinta, itu biasanya tertarik doang, nggak mungkin jatuh cinta. Itu cuma tertarik. Nah, dengan ngomong seperti itu aja, itu sudah kasih limit. Iya. Tapi saya pengen eksperimen, mau coba pakai percaya dulu. Bisa nggak ketemu, langsung cewek jatuh cinta? Bedanya tertarik sama jatuh cinta di sini. Kalau tertarik itu, dia si ceweknya itu nggak memberikan segalanya buat cowok, nggak berkorban, istilahnya begitulah. Tertarik dong cuma, cowok, nah itu tertarik. Tapi kalau jatuh cinta, dia langsung berkorban, langsung melakukan hal-hal gila buat tuh cowok saat itu juga. Dan seterusnya. Ya. Oke, jadi bisa nggak ketemu pertama kali langsung jatuh cinta, bukan tertarik dong? Bisa nggak? Terus saya pikir bisa. Gitu. Jadi saya pikir nih, pikiran saya langsung. Ya. Lihat cewek, saya langsung lihat jatuh cinta nih dia sama gue. Jatuh cinta nih dia sama gue. Jatuh cinta nih dia sama gue. Nggak semuanya jatuh cinta. Ada juga yang lihat saya langsung aneh atau segala macam. Tapi saya memperlakukan semua wanita yang saya temui seakan-akan mereka udah jatuh cinta. Jadi saya ngomongnya langsung aku kamu, hi babe, terus agak sedikit intim. Terus ada suatu rambut kamu, coba aku benerin, seperti itu. Nggak semuanya bisa terima, ada yang kaget, ada yang nggak jatuh cinta. Tapi ada juga akhirnya yang jatuh cinta. Walaupun nggak semua. Jadi misalnya nih, ada 10 wanita nih, kamu mikir bahwa
nggak mungkin cinta pada saat pandangan pertama. Maka pada saat 1 dari 10 ini memang benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama, kamu nggak akan percaya. Kamu akan bilang, ah, nggak mungkin dia jatuh cinta sama gue. Paling dia matre, paling mau matrein gue, paling dia psycho, paling dia lagi taruhan sama temennya. Padahal dia benar-benar jatuh cinta. Kamu langsung menutup kemungkinan itu karena kamu pikir nggak bisa. Nah, kebalikannya kalau kamu percaya semua wanita itu bisa jatuh cinta pada saat pandangan pertama. Pada saat kamu ketemu 10 wanita, ya, walaupun 10-10-nya nggak jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi attitude kamu, perilaku kamu berperilaku seakan-akan wanita tuh bisa jatuh cinta pada pandangan pertama, ya, mereka bisa tiba-tiba jadi jatuh cinta pada pandangan pertama, karena kamu PD-nya luar biasa. Kayak ada daya tarik sendiri. Kamu tiba-tiba langsung berkarisma, karena kamu sudah believe, percaya bahwa wanita pasti jatuh cinta sama kamu pada pandangan pertama. Walaupun nggak semua ya. Tapi pasti ada aja 1, 2, atau 3 orang. Ada gitu. Dan semakin kamu melakukan hal ini, semakin banyak lagi yang bisa terjadi seperti itu. Mungkin pada saat awalnya nggak ada yang langsung jatuh cinta sama kamu. Tapi kamu terus lakukan itu, kamu percaya, kamu tuangkan itu dalam perilaku kamu. Tiba-tiba dari 10 ada 1 yang seperti itu. Terus, dari 10 ada 2, ada 3, ada 5. Jadi so far so good gitu. Ya. Nah, kebanyakan orang salahnya begini. Mereka bilang, oke, gue percaya ada love at first sight. Cinta pada pandangan pertama. Dia coba. Satu cewek, dia bilang, hai cewek, lu jatuh cinta gak sama gue? Terus ceweknya bilang, iya apaan lu? Ceweknya langsung nolak. Nah, pada saat ceweknya nolak, dia langsung ambil kesimpulan, oh berarti gak bisa. Tuh kan buktinya, padahal baru 1 gitu. Nah, kalau kamu percaya sesuatu, kamu gak akan langsung bilang gak bisa. Kalau kamu percaya sesuatu, pada saat gagal, bukannya kamu bilang gak bisa, kamu malah bilang kegagalan itu merupakan kesalahan, error. Contohnya, misalnya, ada kamu bilang semua cewek bisa jatuh cinta love at first sight. Terus kamu deketin cewek gitu. Terus, hai, kamu jatuh cinta sama aku. Terus tiba-tiba si ceweknya bilang, ih, siapa yang jatuh cinta sama kamu? Ih, gitu. Nah, bukannya kamu bilang, tuh kan nggak bisa. Kamu akan mempertahankan yang kamu percayai. Kamu akan bilang, sebetulnya dia jatuh cinta sama gue. Cuma, ya mungkin dia lesbi kali. Kalau dia cewek beneran, dia akan jatuh cinta. Nah, kamu akan bikin alasan untuk mempertahankan kepercayaan kamu. Dan pada saat kamu mempertahankan kepercayaan kamu, terus kamu terus-terusan melakukan itu, kepercayaan kamu itu akan menjadi karakter kamu yang sebenar-benarnya. Dan tiba-tiba kamu punya daya tarik yang membuat wanita jatuh cinta sama kamu pada saat pertama bertemu. Jadi prosesnya seperti itu. Ya. Kamu akan mempertahankan dengan berbagai macam alasan apa yang kamu percayai. Itu kenyataannya. Sekarang kalau kamu percaya bahwa cari uang itu susah misalnya, atau dapat cewek itu susah, itu yang kamu percayai. Apapun yang terjadi sama kamu akan mempertahankan kepercayaan kamu itu. Gitu. Ya, misalnya kamu bilang dapat cewek itu susah, tiba-tiba ada cewek cantik, cakep, tiba-tiba ada cewek yang jatuh cinta sama kamu gampang. Yang kamu bilang apa? Bukannya kamu bilang, oh iya ternyata emang bikin cewek jatuh cinta itu emang gampang. Kamu nggak ngomong kayak gitu. Yang kamu ngomong adalah, wah, perasaan gue yang gue percayai cewek itu jatuh cinta susah. Ini jatuh cinta gampang. Berarti dia cewek murahan. Atau jangan-jangan dia ada maunya. Atau jangan-jangan dia mau jualan. Atau jangan-jangan dia matre. Jadi kamu akan bikin berbagai macam alasan untuk menyalahi apa yang kamu lihat dan mempertahankan apa yang kamu percayai. Seperti itu. Jadi seperti maaf kata nih ya, seperti mempertahankan agama gitu. Ya, agama juga kepercayaan kan. Apapun yang terjadi dengan dunia ini, walaupun agama sepertinya tidak benar, kamu akan mempertahankan agama kamu karena itu yang kamu percayai gitu. Kamu akan bilang semua yang terjadi yang menentang agama kamu misalnya, apa yang kamu percayai, itu adalah sebagai cobaan atau tantangan untuk menguji iman kamu.
Oke, jadi itu bukan cuma soal agama aja, semua kepercayaan seperti itu. Kalau kamu punya satu kepercayaan, kamu bilang cari duit itu susah misalnya, cewek itu jatuh cinta sama kamu susah. Apapun yang terjadi, walaupun kamu sepertinya salah, tapi kamu akan mempertahankan kepercayaan kamu sehingga ya kamu akan mempercayai hal itu terus. Oke? Jelas? Saya akan buka chatbox. Saya mau tanya dulu sama kamu. Jelas nggak yang saya jelasin ke kamu? Ya, saya buka chatbox. Kalau jelas, ketik jelas. Kalau nggak jelas, kamu ketik nggak jelas. Terus kamu tulis apa yang nggak jelas. Saya jelasin lagi sampai jelas. Ya, ini penting. Oke, saya buka chatbox dari sekarang. Sambil makan ya, by the way. Saya buka. Hmm, enak. Jelas ya? Oke. Ada yang bilang nggak jelas. Tapi banyak yang bilang jelas. Jadi, asumsi saya adalah banyak yang ngerti jelas. Kalau kamu merasa nggak jelas, kamu lihat lagi rekamannya di YouTube, ulang-ulangin sampai jelas ya. Oke, sip. Saya tutup lagi chatboxnya. Saya lanjutkan. Jadi, daripada kamu mempertahankan kepercayaan yang membatasi kamu, kenapa kamu nggak percaya sesuatu yang kamu anggap gila, tapi justru membantu kamu untuk lebih berkembang dan merubah kenyataan kamu jadi lebih baik. Tapi merubah kenyataan kamu dan menerima, maksud saya merubah kepercayaan kamu, yang paling kamu percaya, yang lebih gila, gitu. Ada resikonya. Resikonya, kamu akan dibilang gila. Oke? Kamu akan dibilang gila. Karena nggak semua orang bisa segila kamu, bisa seimajinatif kamu, bisa mikir setinggi kamu. Makanya, orang yang bisa berpikir gila, biasanya berhasil. Dan orang yang berhasil itu sedikit. Sedikit. Yang gagal, banyak. Bedanya apa? Pikirannya. Berawal dari pikiran. Dari pikiran. Ya. Orang yang bisa berpikir out of the box dan berpikir gila, itu yang berhasil, itu yang akan nikmatin semua yang diinginkan orang yang gagal. Walaupun resikonya mereka dibilang gila. Walaupun resikonya mereka harus melawan kenyataan yang dimana kenyataannya bilang nggak bisa. Mereka hajar terus, bisa, percaya, terus terjadi. Ya, banyak hal-hal yang membatasi kamu di luar sana. Ya, contohnya, kalau kamu pengen bikin cewek tergila-gila, kamu harus kejar dia. Kan capek. Karena kamu gak mau capek, kamu mau santai. Ya, buang dulu pikiran itu. Kamu harus pikir, gue santai, ceweknya full service. Akan datang jalannya. Ya, itu saya bahas tuntas di Super Seminar di God Like. Ikutin seminarnya kalau mau ya, seminarpw.com. Terus ada lagi, oh inilah contoh-contoh ekstrim. Kalau mau kaya harus kuliah. Saya kuliah berhenti karena saya males. Dan sekarang saya lihat teman-teman saya yang kuliah dapat kerjaan. Saya bukan sombong ya, tapi duitnya lebih banyak dari yang S1, S2. Dan waktu saya lebih banyak, saya bisa tidur-tiduran tiap hari. Bisa santai-santai. Sedangkan mereka,
masih struggle. Ya, jadi saya percaya bahwa orang sukses itu nggak mesti kuliah, kecuali kalau mau jadi dokter sama eh, pengacara harus kuliah. Tapi kalau mau jadi orang kaya nggak mesti kuliah. Seperti itu. Ya, jadi banyak hal-hal seperti itulah. Um, Kalau ingin mempertahankan cinta wanita harus kerja keras. Um, Kalau kehilangan teman kamu nggak akan dapat teman. Kalau kamu boros kamu nggak akan kaya. Jadi banyak hal-hal bullshit yang sebenarnya nggak seru, nggak fun. Nah, kalau kamu ingin fun, seru, nikmatin hidup, kamu ingin melakukan hal-hal gila tanpa stres, ya, kamu harus merubah pikiran kamu. Seperti tadi lagi saya bilang, percaya dulu baru lihat, bukan lihat dulu baru percaya. Oke? Okay? Jadi jelas sekali di sini saya jelaskan bahwa hal yang pertama untuk merubah kenyataan kamu adalah cara berpikir. Ya, bukan action kamu, bukan penampilan kamu, bukan teknik kamu, bukan gaya kamu, bukan kamu anak orang kaya apa enggak, bukan kamu ganteng, jelek. No, cara berpikir dulu. Semua bermulai dari sini. Nanti buahnya, entah action kamu, entah apa, itu buahnya. Tapi semua mulai dari pikiran kamu. Believe, apa yang kamu percayain, itu. Zaman dulu, orang bilang manusia nggak bisa terbang. Dan yang bisa terbang itu cuma burung. Dan burung kamu nggak bisa terbang. Ya. Tapi ada dua orang bilang manusia bisa terbang. Itu The Wright Brothers. Mereka diketawain, tapi mereka eksperimen. Bikin pesawat terbang. Yang tadinya mustahil jadi kenyataan. Bermula dari percaya dulu. Oke? Ya. Penting. Di Super Seminar saya bahas mana yang ilusi, mana yang kenyataan, mana yang kepercayaan yang bullshit, mana yang benar. Mana yang membatasi, mana yang membuat kamu berkembang. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu ikut Super Seminar dan Seminar Godlike dan Ultimate Relationship, saya akan bahas mana belief-belief atau kepercayaan-kepercayaan yang harus kamu punya. Dan saya nggak cuma bilang, kamu harus percaya, udah, nggak. Kamu harus percaya dan saya kasih lihat buktinya juga. Karena biasanya orang akan susah percaya kalau nggak ngeliat bukti kan. Saya kasih lihat bukti juga supaya kamu lebih percaya. Seperti itu. Dan kalau kamu ikut Super Seminar Godlike atau Ultimate Relationship, ada di seminarpw.com, kamu akan nggak susah-susah untuk percaya sesuatu dan nyari buktinya. Saya udah cariin semua, kasih ke kamu. Jadi kamu percaya karena ada bukti, nyata, fakta. Ya. Dan itu sangat penting. Oke? Jadi sekarang saya buka lagi chatbox. Jelas apa enggak? Kalau jelas kamu ketik jelas. Terus kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke? Silakan di chatbox. Saya sambil makan. Hmm. 17 tahun boleh ikut seminar? Boleh. Harusnya 18 sih. Tapi karena kamu ikut conference, boleh lah. Hah? 18 boleh. 18 boleh. Oke. Stop dulu ya. Saya stop dulu. Nanti tanya jawab setelah ini. Saya kasih materi baru lagi ya. Oke, saya stop dulu. Saya lihat notes.
Oke. Mana nih? Oke. Ya. Sekarang saya mau sharing tentang mekanisme jatuh cinta. Ya. Jadi seperti ini. Kamu ingin wanita jatuh cinta sama kamu. Ya. Kamu harus tahu dulu mekanismenya. Kenapa harus tahu mekanismenya? Karena kalau kamu tahu mekanismenya, kamu tahu cara melakukannya. Ya. Misalnya kamu pengen bikin mobil berjalan. Kamu harus tahu mekanik mobil itu dulu. Dari setiran nyambung ke sini, mesinnya disambungin ke sini, dan lain-lain. Baru bisa bikin mobil itu jalan. Kalau kamu nggak tahu mekanismenya, kamu nggak bisa bikin mobil jalan. Kalau kamu nggak tahu mekanisme jatuh cinta, kamu nggak bisa bikin wanita jadi jatuh cinta sama kamu. Ya, jadi tahu dulu mekanismenya. Mungkin ada orang yang nggak tahu mekanisme jatuh cinta, tapi dia punya karakter secara nggak sadar dia udah tahu, udah terbuilt in sama karakternya. Jadi tiba-tiba wanita jatuh cinta. Nah, tapi bagi kamu yang tidak punya kekuatan itu, kamu harus tahu dulu mekanismenya biar kamu bisa mendevelop kekuatan itu. Oke? Mekanisme jatuh cinta seperti apa? Saya jelaskan ya. Dengarkan baik-baik. Pria ketemu wanita. Ya, pria ketemu wanita. Pria ngomong sama yang namanya peyakin. Di wanita ada namanya peyakin. Kepalanya ya. Pria ketemu wanita, pria ngomong ke peyakinnya wanita. Secara langsung atau tidak, pokoknya begitu ada interaksi, boom. Peyakin si wanita langsung nilai. Nilainya apa? Yes or no. Simple. Yes or no. Ya, kalau di website itu ada hot or not. Thumbs up, thumbs down. Peyakin. Peyakin bilang yes. Jatuh cinta. Ya. Nah, jatuh cintanya berapa lama ya nggak tahu. Mungkin jatuh cintanya 1 detik. Ya. Mungkin jatuh cintanya setahun, terus abis itu nggak jatuh cinta lagi, ya nggak tahu. Pokoknya, pria ketemu wanita, oke, jatuh cinta, no, tidak jatuh cinta. Ngomong sama peyakin. Peyakinnya wanita. Nah, peyakin wanita ada 3. Ya. Jadi kuncinya ingat di peyakin ya. Kamu mau melakukan apapun, peyakin bilang no, ya no. Peyakin bilang yes, ya yes. Jadi kuncinya di peyakin. Peyakin ada 3. Peyakin logika, fisik, emosi. Ya, logika, fisik, emosi. Kalau peyakin logika, kalau kamu ingin yakinin logika seseorang, harus pakai alasan. Alasannya harus masuk akal. Ya kan? Kalau kamu ingin meyakinkan fisik seseorang, harus ada bukti. Ada bukti baru percaya dia. Ya. Misalnya, orangnya ini peyakinnya lebih kuat logikanya. Nggak ada bukti di depan dia, tapi nggak masuk akal, nggak percaya. Kalau peyakin fisiknya lebih kuat, ya, fisiknya lebih kuat, masuk akal logika dia, tapi kalau nggak ada buktinya di depan mata, dia nggak percaya, no. Nah, kalau kamu ingin meyakinkan wanita, kalau kamu ingin meyakinkan logikanya, kamu harus kasih lihat sama dia atau kasih yang masuk akal bahwa masa depan kamu pasti bagus. Kalau fisik, dia harus melihat kamu ganteng, kamu kaya, dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau kamu masa depannya nggak cerah dan kamu nggak kaya, misalnya? Misalnya, ada satu peyakin lagi, emosi. Emosi diyakinkannya pakai apa? Pakai perasaan. Kalau dia bilang perasaannya nyaman, oke. Kalau perasaannya nggak nyaman, ya udah, dia nggak jadi sama kamu. Oke, simple. Feel good, oke. Feel no good, no. Nah, gilanya, peyakin emosi ini melebihi logika dan fisik. Ya. Kalau emosi udah bicara, logika sama fisik nggak bisa ngomong. Oke? Kalau kamu galau, mau orang meyakinkan logika seperti apapun, kamu tetap galau.
Mau orang kasih lihat bukti bahwa si cewek itu brengsek, misalnya kamu diputusin karena ceweknya brengsek, si cewek itu brengsek, dia sama cowok lain, bla bla bla. Udahlah, nggak usah mikirin dia, tuh lu lihat aja buktinya. Tetap aja galau ya galau. Emosi sudah menguasain kamu, mau diyakinkan dengan logika atau fisik, nggak ngaruh. Oke? Begitu juga wanita. Pria wanita sama aja sebenarnya. Emosinya udah main, udah selesai. Kamu marah nih, mau diyakinkan dengan logika atau fisik seperti apa? Marah ya marah. Out of control, kan gitu. Nah, kalau kamu bisa memenangkan emosi wanita, mau logikanya seperti mikir kamu nggak baik atau misalnya atau apalah jelek atau apa, fisiknya ngelihat kamu nggak bagus atau apa, emosinya udah suka, dia akan say yes. Apapun yang terjadi, dia akan jatuh cinta sama kamu. Seperti itu. Tapi jatuh cintanya nggak tahu berapa lama. Ntar ada lagi pembicaraan nih gimana cara supaya cinta lebih lama, bla bla bla. Jelas emosi bermain, snap, udah logika fisik lewat, ya. Nah, jadi ingat pria ketemu wanita ngobrol ngomong sama peyakin. Peyakinnya ada 3, fisik, emosi, logika. Paling powerful emosi, kan gitu. Nah, karena kita tahu yang paling powerful antara fisik, emosi, logika adalah emosi. Jadi sekarang kita ngomongin emosi, ya. Sampai sini jelas nggak? Saya buka chatbox. Kalau chatbox jelas, kita lanjut ngomongin emosi. Oke? Saya buka chatbox. Oke? Jelas ya? Nah, saya stop dulu. Stop dulu chatnya, saya lanjutkan. Oke, jadi sekarang paling powerful emosi. Emosi kan banyak. Marah, sedih, senang, kesel, galau, ya macam-macam lah. Nah, tapi emosi apa yang membuat seseorang jatuh cinta? Ada 3. Ketiga emosi ini, kamu bisa campur jadi satu, itu namanya jatuh cinta. Ya. Emosinya apa? Tertarik, nyaman, hubungan batin. Tertarik, nyaman, hubungan batin. 3 ini kalau bisa campur, dia jatuh cinta. Oke? Gimana cara bikin seseorang tertarik? Nah, ini akan saya bahas lengkap jelas di seminar. Ada yang bilang promosi seminar ya? Iya, saya promosi seminar. Betul. Tapi saya bagi-bagi gratis juga. Ya, kamu nggak masih ikut seminar. Kamu dengerin saya ngomong aja, kamu bisa dapat banyak hal. Nggak masih ikut seminar loh. By the way, seminar saya bukan buat sembarangan orang loh. Buat orang yang benar-benar mau belajar aja, benar-benar mau ada perubahan hidup. Kalau cuma mau gratisan ya nggak apa-apa, banyak juga gratisan. Saya kasih, kamu bisa lihat di YouTube saya juga banyak video. Ya. Tapi kalau kamu mau maju, ikut seminar, saya sarankan. Kalau nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Ya. Jadi jangan protes promo ya. Mau nggak mau saya harus promo, kan saya hidup dari sini. Ntar kalau nggak saya mati, nggak makan, nggak ada duit, ntar kamu nggak ada lagi yang kasih gratisan, kan gitu. Ya, jadi saya kupas tuntas di Super Seminar ya. Di Godlike saya nggak ngomongin ini. Ini di Super Seminar nih. Ya, kamu segera kalau mau ikut Super Seminar, seminarpw.com. Ya, ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Malang, Surabaya, Medan, sama Makassar. Ada semua ya. Seminarpw.com. Seminarpw.com. Oke. Tertarik, nyaman, hubungan batin. Gimana cara bikin seorang tertarik? Caranya bikin seorang tertarik adalah memiliki kehidupan yang menarik. Kamunya harus memiliki kehidupan menarik. Karena yang membuat kamu menarik adalah kehidupan kamu. Ya, memang fisik bikin kamu menarik. Punya duit memang bikin kamu menarik. Tapi menarik yang di sini yang saya maksudkan adalah menarik kepribadiannya, karakternya. Ya. Karena kalau kamu kaya, kamu ganteng, tapi kepribadian kamu nggak menarik, kamu bisa kalah sama orang yang jelek, miskin, tapi kepribadiannya menarik. Ya. Jadi cara untuk jadi menarik adalah buat kehidupan kamu menarik.
Caranya gimana? Saya jelasin di super seminar. Oke? Sip, sip. Sekarang gimana caranya bikin wanita nyaman? Caranya bikin wanita nyaman adalah dengan menjadi orang yang penting nih. Dengan menjadi orang yang jujur dan menjadi diri sendiri. Ini udah paling penting. Kalau kamu ketemu sama orang yang suka bohong dan gak menjadi diri sendiri, kamu nyaman nggak? Enggak. Tapi kalau kamu ketemu sama orang yang jujur, apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia ingin utarakan, dia ngomong, oke, dia nggak bohong sama kamu, dan dia jadi diri sendiri, nggak munafik. Apapun yang dia rasain, dia share, dia bagi ke kamu. Kamu kan nyaman. Jadi untuk bikin wanita nyaman, bukan wanita, semua orang nyaman. Jujur, diri sendiri, nggak usah munafik, nggak usah muna. Cowok kalau lagi deketin cewek, dia jujur nggak? Enggak. Dia jadi diri sendiri nggak kalau deketin cewek? Enggak. Kenapa? Karena dia ingin berusaha tampak sempurna di depan cewek. Sehingga diri sebenarnya ditutupin. Tutupin sama topeng. Topeng apa? Kesempurnaan palsu. Dia pengen tampak keren, tampak bagus. Jadi nggak jadi diri sendiri. Kaku. Coba aja kamu lihat teman kamu yang biasanya A begitu di depan cewek. Wow, langsung aneh. Entah dia grogi, entah jadi grogi atau kepedean. Bener nggak? Ya kan? Kalau kamu di depan cewek, khususnya yang kamu suka, kamu langsung jadi orang lain. Makanya ceweknya nggak nyaman. Atau kalau ceweknya nyaman, begitu kamu jadi diri sendiri, dia jadi nggak nyaman lagi. Karena dia nyamannya sama kamu yang munafik, yang palsu. Ternyata kamu jadi diri sendiri. Ini bukan kamu. Kamu siapa? Kamu siapa? Itu cara bikin nyaman. Ya, jujur, jadi diri sendiri. Jadi diri sendirinya yang terbaik. Cel, Cel, Leon nih. Dia kesini, mau kesini nggak menurut lo? Lo di mana? Di rumah gua. Gue di apartemen. Gue Ada bingung. tante lu. Nggak di rumah sakit. Gue di apartemen nggak jadi ke sana. Uh, uh, gue bingung, gue bingung. Ya lu jangan kesini dulu deh. Gue takut nanti misalnya gue disuruh ke sana tiba-tiba atau gimana. Ya udah. Ah, Besok deh ya. besok, besok gue nggak tahu. Tapi gue perlu lu juga sih buat bikin video gitu-gitu. Ya udah besok. Besok gue Kita kabarin, besok gue kabarin gimana gimananya ya. Soalnya ini urgent banget, gue juga. ini kita bikin video di rumah gua sendiri ya. Pokoknya gue perlu apa gue bilang lu bisa kerjain sendiri lah ya. Oke oke. Siap Mandiri siap. aja ya, soalnya penting nih Juga on. baru sempat hari ini. Ya. Video gue udah upload tuh. Promo ya. Gua juga udah promo. Gue lagi conference nih, ntar abis ini. Ya, gue udah upload ya. Oke ya. Oke bro. Ada apa-apa gue telepon ya. Sip harus. Yuk. Yo, Kita promo juga. yo, yo, yo. Ya. Ya, kembali lagi. Jadi untuk bikin kehidupan menarik, kamu harus memiliki, untuk jadi menarik kamu harus memiliki kehidupan yang menarik. Untuk membuat seseorang nyaman, wanita nyaman, siapapun nyaman, kamu harus jadi diri sendiri dan jujur. Ya, sebelum saya lanjut ke bagaimana caranya membuat hubungan batin, memiliki hubungan batin, saya mau tanya dulu, sudah jelas apa belum? Saya buka chat box, kamu langsung ketik. Jelas. Kalau jelas kita lanjut. Ya, saya buka chat box.
Oke, saya stop chatnya ya. Kok chatnya masih jalan ya? Padahal saya sudah stop. Oke. Gimana caranya untuk jadi jujur dan jadi diri sendiri? Ingat, pasti nyaman itu jadi diri sendirinya harus yang terbaik. Bukan jadi diri sendiri yang jelek gitu. Nah, gimana caranya jadi diri sendiri yang terbaik dan membuat wanita nyaman? Itu ada di seminar seminarpw.com ya, di super seminar. Di Gotlek nggak dibahas. By the way, kenapa chatnya nggak mau berhenti? Sebentar ya. Oh, sudah berhenti. Oke. Ya. Kembali lagi. Ya, kembali lagi. Lalu gimana cara bikin hubungan batin? Cara yang membuat hubungan batin adalah dengan memberikan sang wanita perhatian. Penting. Perhatian. Perhatiannya secara fisik. Contohnya, kamu tanya sama dia, udah makan belum? Kamu kok belum tidur? Udah malam nih, ntar kamu sakit. Perhatikan fisiknya. Fisiknya. Ya. Kalau dia lagi dinginan, selimutin, kasih jaket. Kalau dia lagi kepanasan, nyalain AC. Perhatikan fisiknya. Itu caranya membangun hubungan batin. Terus, dengerin curhatnya. Ya, dengerin curhatnya. Terus, temenin dia. Nah, tapi begini, ada batasnya. Karena pada saat kamu perhatian sama seseorang, ya, sama wanita, dia kegeeran atau dia merasa aneh dengan perhatian kamu, dia akan bilang seperti ini, ngapain sih lu perhatian? Nggak usah lebay deh. Atau nggak usah sosok perhatian deh sama gue, lu siapa? Atau hal-hal seperti itulah. Dia menolak perhatian kamu. Ya. Nah, itu wajar karena dia belum dapat menerima perhatian kamu karena hubungan batinnya belum dalam. Nah, pada saat dia bilang no dengan perhatian kamu, yang harus kamu lakukan adalah kamu jadi biasa lagi. Nggak usah perhatiin dia lagi. Jadi normal seperti teman aja. Ya, pada saat kamu udah normal jadi biasa seperti teman lagi, kamu lihat dia ada kesempatan untuk bisa menerima perhatian kamu lagi, baru kamu mulai perhatian lagi sama dia. Kalau kamu perhatian, dia bilang no, kamu perhatian terus, jadi pengejaran, dia akan hilang karena dia nggak mau nerima perhatian kamu dan kamu tuh membuatnya jadi takut gitu, ya. Jadi sebetulnya untuk membangun hubungan batin gampang, kamu perhatian sama dia. Perhatiin fisiknya, udah makan belum, udah malam karena belum tidur, kamu kedinginan, aku kasih jaket, dia kepanasan, nyalain AC, atau apalah. Kamu jangan sakit, cepat sembuh, dia lagi apa, lagi sakit kamu datang bawain buah gitu, misalnya lagi ulang tahun kasih kado. Nah, seperti itulah hubungan batin ya. Tapi ingat sekali lagi, kalau misalnya dia menolak, kamu jangan terusin. Ya. Nah, untuk membangun hubungan batin spesifiknya, hal-hal apa yang harus kamu lakukan selain yang tadi, itu dibahas di super seminar. Makanya penting untuk ikut super seminar. Nah, kamu nggak masih ikut super seminar, kamu denger yang gratisan juga kamu bakal dapat banyak hal yang bisa kamu lakukan. Ya, yang tadi juga kamu bisa lakukan. Ingat tuh penting tuh, kamu perhatiin sama dia. Kalau dia sepertinya ada batasnya, nggak bisa nolak perhatian kamu lebih jauh, ya udah kamu mundur. Nah, by the way, perhatian juga jangan terlalu berlebihan. Ada batasan di mana kamu harus cuek. Khususnya pada saat dia udah suka sama kamu. Ya, kalau dia udah suka sama kamu, jangan terlalu banyak perhatian. Kalau dia udah suka sama kamu, cuek. Tapi cueknya jangan kelewatan ya.
itu seperti karet. Ya, pada saat dia udah suka sama kamu, kamu harus mundur. Dan dia mau maju lagi, kamu mundur yang lebih jauh. Nah, tapi hati-hati. Kalau terlalu jauh, ntar kelepas. Tak, karetnya jadi lepas. Jadi harus ada tension atau harus tegangannya yang pas, sehingga ada tegangan gitu, kayak karet ketarik, tegang. Nggak terlalu loose juga, tegang. Tapi kalau terlalu tegang, dia lepas. Jadi kamu cuek, pada saat dia udah suka ya by the way, kamu cuek, dia makin penasaran, dia akan mulai ngejar kamu. Mulai ngejar. Tapi kalau kamu terlalu cuek, terputus. Putus kabelnya, putus karetnya. Jadi dia kejar kamu, udah rada depresi, kamu kasih lagi perhatian. Ya, seperti itulah. Ya, kayak main layangan. Seperti tarik ulur, bla bla bla. Itu semua dibahas jelas kapan waktunya untuk tarik ulur itu di Super Seminar ya. Infonya seminarpw.com. Nah, sebelum saya lanjutkan, ya itu by the way saya recap lagi ya, kesimpulannya ya. Jadi mekanisme membuat wanita jatuh cinta, pria ketemu wanita, pria bicara sama peyakinnya wanita. Peyakin itu ada 3. Fisik, emosi, logika. Yang paling kuat adalah emosi mengalahkan fisik dan logika. Jadi emosi paling kuat. Emosi ada 3. Emosi ada banyak, tapi yang membuat wanita jatuh cinta adalah percampuran 3 emosi. Tertarik, nyaman, hubungan batin. Tertarik, nyaman, hubungan batin. Caranya menjadi menarik, membuat dia tertarik adalah menjadi orang yang menarik dengan memiliki kehidupan yang menarik. Caranya gimana di Super Seminar? Nyaman, cara yang membuat seseorang nyaman adalah dengan menjadi jujur dan menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendirinya yang terbaik ya. Oke. Terus, cara membuat hubungan batin adalah perhatian sama dia. Tapi ingat, perhatiannya harus ada batasnya. Pada saat dia say no, kamu harus mundur normal lagi seperti biasa. Pada saat dia sepertinya siap menerima perhatian kamu lagi, baru memberikan perhatian lagi. Pada saat dia udah suka, kamu cuek. Tapi cueknya jangan terlalu cuek terus. Ada tegangannya, ada waktunya pada saat kamu kembali ke perhatian. Kapan waktunya? Kamu bisa dapatkan di Super Seminar ya. Jadi seminarpw.com. Ingat, itu mekanisme jatuh cinta. Udah sangat jelas dan sangat banyak yang kamu dapat. Oke? Nah, sekarang sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, apakah jelas? Kalau jelas, kamu ketik jelas di chat box. Setelah jelas, kita lanjutkan. Saya buka chat box-nya sekarang. Oke, jelas ya? Saya stop dulu chatnya, saya lanjutkan. Oke. Sekarang saya mau bicarakan bagaimana caranya menjadi seorang naturals. Ya, naturals. Ya, natural. Naturals itu adalah seorang yang alami, menarik bagi wanita. Nah, saya sering mengendorse atau mempromosikan naturals karena banyak di internet yang ngajarin cinta tapi nggak natural. Mereka seperti robot, diajarin teknik dan struktur saat berinteraksi dengan wanita. Tekniknya ABCD, strukturnya seperti ini. Nggak boleh lompat dari struktur. Kamu kalau ngomong sama wanita, ngomong ini, setelah itu ngomong ini, setelah itu ngomong ini, setelah itu ngomong ini. Terus wanita jatuh cinta. Kayak robot gitu. Jadi yang menggunakan teknik dan struktur, yang terjadi adalah mereka tidak seperti manusia, tapi seperti robot. Jadi aneh. Ya, struktur disebut juga dengan rutin. Kalau kamu kenal pickup artis, ada rutin. Ya, struktur. Dari A ke B ke C ke D. Nah, karena struktur itu kaku dan aneh, pada saat kamu interaksi dengan wanita, kamu jadi seperti robot. Ya, bukan berarti kamu pakai struktur nggak berhasil, bisa berhasil. Tapi pada saat kamu menjadi diri kamu sebenarnya yang nggak ada strukturnya, alias spontan, wanita nggak akan jadi suka sama kamu. Ya, dan pada saat kamu struktur juga kamu kaku kayak robot. Oke, nah saya bilang, kalau kamu ingin benar-benar jadi orang yang menarik bukan karena struktur dan teknik, alami, benar-benar alami menjadi menarik atau dengan kata lain natural, ya kamu harus mempelajari seni untuk menjadi seseorang pria yang menarik
secara alami atau natural. Ya, di pickup artist bukan di pickup artist, ya di dunia pickup artist itu dikenal sebagai seorang natural. Natural bukan pickup artist lagi. Natural ya menjadi dirinya sendiri dan banyak wanita yang suka gitu. Natural aja, alami aja, flow. Nah, terjadi perdebatan cara untuk menjadi natural. Saya bilang natural seperti ini. Natural itu kamu nggak boleh berpikir pada saat kamu benar-benar di depan wanita. Kamu nggak boleh berpikir, lepaskan semua teknik, semua pikiran, semua struktur, benar-benar jadi spontan, blank di depan wanita. Pada saat kamu jadi blank di depan wanita, yang keluar adalah intuisi. Intuisi kamu dalam berinteraksi. Kamu nggak mesti hafalin A, B, C, D pada saat berinteraksi dengan wanita. Buang struktur. Buang struktur spontan, dinamis. Nah, tapi bukan berarti pada saat kamu buang struktur jadi apa adanya dan dinamis, kamu langsung berhasil. Enggak. Kamu harus terus-terusan menjadi spontan. Nanti, yang terjadi adalah kamu terbiasa dengan spontan. Kamu tahu aja mau ngomong apa. Semuanya seperti flow. Flow. Ya, kamu nggak mikirin apa, harus ngomong apa, teknik ABCD, struktur ABCD, tiba-tiba flow. Keluar dengan sendirinya. Tahu-tahu wanita jatuh cinta. Oke? Nah, banyak yang bilang seperti ini. Oh, kalau mau jadi natural, harus pakai struktur dulu. Pakai struktur dulu, pakai teknik, diulang-ulangi terus-terus strukturnya, lama-lama menjadi masuk ke dalam otak, udah hafal, terus baru bisa jadi natural. Jadi untuk jadi natural adalah pakai struktur dulu terus-terusan, pakai teknik dulu terus-terusan, nanti baru jadi natural. Itu bullshit. Banyak loh yang bilang kayak gitu. Saya nggak ngerti, what the hell? Orang ngomong kayak gitu. Banyak juga yang bilang harus seperti itu dan banyak juga yang bilang kalau kita mau jadi natural, kita tuh dilahirkan bukan sebagai natural. Nggak ada orang yang dilahirkan natural. Jadi dilahirkan, dia harus latihan dulu, pakai struktur dan teknik, baru nanti jadi natural. Nah, itu salah. Bullshit. Dengar ya? Ini yang benar-benar penting untuk menjadi seorang natural. Kamu dilahirkan, udah langsung jadi natural. Pada saat kamu lahir, kamu sudah jadi natural, udah jadi alami. Cewek-cewek langsung tertarik sama kamu. Pada saat kamu lahir, kamu punya kemampuan itu dalam gen dan DNA kamu. Ya, itu udah ada, itu udah built-in. Skill memikat wanita itu udah built-in pada saat kamu lahir. Kok bisa? Nah, agak sedikit panjang, tapi dengerin, saya belum pernah ngomongin ini dimanapun. Ini kamu dapat ini pertama kali yang dengar. Kalau kamu belajar biologi, ada teori evolusi namanya. Ya. Kan evolusi, ya terlepas kamu percaya agama atau evolusi yang jelas, kalau kamu punya ayah ibu, mereka nikah, genetik atau DNA mereka bercampur kan, bercampur akhirnya jadi kamu. Ya, nah, kelebihan ayah dan kelebihan ibu kamu itu akan diturunkan menjadi kamu. Kamu punya kelebihan ayah dan ibu kamu. Misalnya ayah kamu orang yang punya seni tinggi, kamu juga bisa punya seni tinggi. Nah, hubungannya sama skill memikat wanita apa? Hubungannya sama skill memikat wanita, ya. Kalau keturunan kamu dari banyak generasi itu bisa mendapatkan wanita, lalu menjadi kakek kamu, ibu kamu, dan akhirnya menjadi kamu. Ya, mereka berarti punya skill memikat wanita dan itu sudah jadi turun-temurun dari zaman dulu sampai kamu. Dan itu proses evolusi dari jutaan tahun yang lalu. Genetik dan DNA yang dulu ada dari nenek moyang kamu itu terbawa sampai sekarang jadi kamu. Berarti skill memikat wanita yang dari dulu itu udah kebawa sampai jadi kamu. Dan itu prosesnya jutaan tahun. Ya, jadi kamu dari lahir udah punya skill memikat wanita. Titik. Nah, masalahnya skill ini, ya, skill yang raw
yang mentah. Tertimbun sama yang namanya program. Program apa? Program adalah ajaran-ajaran yang diajarkan ayah kamu, ibu kamu, masyarakat, sekolah, lingkungan, teman, agama, orang yang ngajarin cinta, semuanya ngasih program ke pikiran-pikiran kamu jadi mindset. Mindset ini membatasi skill yang ada di kamu. Jadi skill kamu itu tertimbun sama program-program yang kamu dapatkan dari kecil. Nah, yang harus kamu lakukan bukannya menambah program, bukannya belajar lebih banyak lagi soal wanita, bukan belajar banyak teknik, terus rutin ABCD di depan wanita harus ngomong apa ya, saya baca buku dulu. Enggak. Yang harus kamu lakukan adalah mengupas, membuang program-program yang ada sampai kamu menjadi raw, back to basic, skill memikat wanita murni yang ada di kamu itu bekerja dan berfungsi sesuai apa adanya. Jadi yang harus kamu lakukan adalah buang-buangin semua struktur dan jadi dinamis. Membuat skill memikat wanita kamu itu yang ada dalam diri kamu itu berfungsi. Jadi dengan kata lain kamu dilahirkan memang sudah jadi natural. Nggak mesti kamu pakai teknik ABCD dan struktur ABCD untuk ngomong sama wanita. Seperti yang diajarkan di internet sana, pick up artis lah apalah. Enggak. Kamu harus benar-benar spontan apa adanya. Terus-terusan spontan, lama-lama flow. Jadi kalau ada yang bilang kamu dilahirkan sebagai loser, nggak bisa mikat cewek, harus belajar dulu sama siapa gitu, belajar teknik dan uh, strategi dan rutin dan struktur untuk bisa ngomong sama wanita, diulang-ulangi strategi rutinnya baru bisa jadi jago, itu salah. Kamu dilahirkan memang sudah punya bakat memikat wanita, ada di DNA dan gen kamu. Kalau enggak, kamu nggak akan lahir. Karena kalau nenek moyang kamu nggak bisa memikat wanita, dia nggak akan punya keturunan. Betul nggak? Ya kan? Dan kamu dilahirkan memang sudah jago memikat wanita. Yang kamu lakukan adalah membuang semua program-program yang ada dan back to basic menjadi natural. Ya. Dan itu penting. Gimana caranya back to basic? Nah, itu saya bahas di Godlike. Dan di Super Seminar juga ada beberapa saya bahas seperti itu. Nah, bukan berarti teknik itu nggak penting. Bukan berarti struktur itu nggak penting. Nggak. Itu juga perlu, tapi nggak penting. Perlu ya. Perlu untuk membuat kamu mulai. Tapi ingat, ada satu titik di mana kamu nggak bisa mengandalkan struktur dan teknik. Kamu harus buang semua itu. Ada dua cara untuk back to natural, jadi natural. Satu, mempelajari dulu semua tentang teknik atau struktur, lalu satu titik kamu buang. Atau kamu langsung buang. Itu tergantung kamunya. Kamu sukanya seperti apa, kamu bagusnya seperti apa. Ya. Jadi sebetulnya kamu nggak perlu saya untuk ngajarin kamu soal cinta. Kamu udah punya. Gitu. Kamu nggak perlu dengerin saya sebenarnya. Nggak perlu ikut seminar, nggak perlu. Tapi ada kalanya, untuk bisa ke titik itu, kamu harus belajar dulu, memang. Tapi jangan pernah percaya kalau ada yang bilang, kamu harus mengulangi struktur dan teknik terus-menerus karena kamu dilahirkan cupu, terus kamu harus belajar dulu baru jadi jago memikat wanita. Enggak, justru kamu dilahirkan udah jago memikat wanita. Ketumpuk semua skill kamu dari DNA dan genetik kamu dengan program. Itu yang terjadi. Jadi yang kamu lakukan di sini adalah mengupas programnya. Oke? Sekarang saya buka chat box. Jelas nggak yang saya jelasin? Kalau jelas, ketik di chat box. Setelah itu kita lanjutkan. Ya, saya buka chat box sekarang. Oke, saya tutup dulu chat box-nya. Ini malah pada nanya-nanya ya. Ntar, nanya abis ini ya. Saya tutup dulu chat box-nya ya. Oke. Oke.
Nenek moyang dulu dijodohin, Bang. Ini ada yang nanya, nenek moyang dulu dijodohin. Oke, nenek moyang kamu dijodohin, ayah ibu kamu dijodohin nggak? Kalau ayah ibu kamu dijodohin ya mungkin kamu mungkin kamu kena kutukan kali. Oke. Em, ya, jadi seperti itu ya. Jadi cara menjadi natural ya seperti itu. Membuang program, bukan nambahin program. Kalau kamu belajar teknik, struktur, dan bla bla bla, itu nambahin program namanya. Mau jadi natural, buang semua program. Buangin. Ya. Back to basic, kembali ke root, kembali ke dasar dari DNA dan genetik kamu, yaitu kamu dilahirkan memang mampu memikat wanita secara langsung. Seperti itu. Oke? Okay? Bayi nggak mesti bersusah payah untuk bikin orang lain bilang, ih cute. Kan gitu. Right? Tapi ya memang begitulah. Basically, jangan percaya kalau orang bilang kamu dilahirkan cupu. Harus belajar gila-gilaan memikat wanita pakai struktur rutin bla 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 baru jadi keren. Enggak, kamu dilahirkan keren. Kamu dilahirkan jago, kamu dilahirkan dengan berbagai macam skill yang udah ready. Cuma ketumpuk sama yang namanya program. Oke? Kita lanjutkan ya. Mau ngomongin apa lagi ya? Banyak banget nih. Sebentar ya, saya lihat. Oke. Karena waktu juga nih ya, teman-teman. Jadi saya kasih materi terakhir deh, ya. Materi terakhirnya adalah nanti kapan-kapan kita live show lagi ya. Yang jelas saya akan banyak bikin live show lah dan saya mau berbagi banyak hal karena yang saya pelajari itu banyak luar biasa dan sayang kalau nggak dikasih nggak di share ke teman-teman gitu. Karena kalau sesuatu ditumpuk jadi basi, mending sebelum basi saya buang-buangin gitu. Ini juga melempar program ini. Saya udah banyak program, kasih. Jadi back to basic raw, kosong. Oke. Pada saat saya kosong, baru akan muat banyak ilmu baru lagi. Tapi kalau saya kepenuhan ilmu, saya nggak share, saya nggak akan bisa nabung ilmu baru. Jadi caranya untuk saya pribadi untuk berkembang yaitu dengan share ke kamu juga, kalian kasih semuanya kosong baru ilmu baru bisa masuk ya. Jadi doain aja semoga saya punya waktu sempat untuk sering-sering bikin live show. Oke. Sekarang yang terakhir ya. Materi yang terakhir adalah jadi lupa sih. Apa ya tadi ya? Wait. Saya lihat ini dulu. Catatannya. Oh, yes. Ini penting ya. Dengerin nih baik-baik nih. Ini penting. Bagaimana cara mengerti wanita? Benar-benar mengerti wanita. Banyak orang bilang, bagaimana cara mengerti wanita? Banyak yang ngajarin bagaimana cara mengerti wanita. Tapi mereka sendiri sebenarnya nggak ngerti. Oke? Jadi banyak secari di mana bullshit semua cara mengerti wanita. Apalagi di internet. Banyak yang so tahu. Ngerti wanita gini, ngerti wanita gitu. No. Saya kan ajarin ya, bukan ajarin. Kalau ajarin belagu banget kayak gua guru. By the way, saya bukan guru kamu ya. Saya cuma sebagai teman yang suka sharing. Jadi saya bukan ngajarin ya. Saya akan berbagi satu pengetahuan yang membantu saya secara pribadi yang benar-benar bikin saya mengerti apa maunya wanita. Benar-benar ya, nggak cuma setengah-setengah. Benar-benar. Jadi kalau kamu benar-benar pengen ngerti wanita, dengerin nih. Seperti ini. Ini nggak ada di mana-mana loh. Saya kasih gratis loh. Jadi tadi tuh siapa tuh si Kenny apa namanya yang bilang, promosi seminar, gue udah tahu promosinya. You get out lah. Nanti saya kick kamu ya. Karena yang saya berikan ini saya nggak bawain di seminar. Ini free dan ini gila. Jadi cara benar-benar mengerti wanita seperti apa? Gini. Faktanya, wanita sendiri nggak ngerti apa yang mereka mau. Nggak ngerti. Bener-bener nggak ngerti. Jadi kalau wanita sendiri nggak tahu apa yang mereka mau, kalau kamu ingin ngerti wanita, ya jangan tanya wanita. Mereka sendiri nggak ngerti. Nah, Einstein, sang jenius itu bilang, wanita adalah makhluk paling misterius di seluruh jagat raya.
Dia benar-benar nggak ngerti wanita, misterius. Dan banyak pria juga bilang wanita misterius. Mereka nggak bisa ngerti wanita, susah gitu. Tahu kenapa mereka nggak bisa ngerti wanita? Karena mereka berusaha mengerti wanita dengan cara yang salah. Banyak pria ingin mengerti wanita dengan apa? Dengan mendengarkan apa yang wanita bilang. Jadi wanita bilang A, pria dengar, oh dia maunya A. Wanita bilang B, pria dengar, oh dia maunya B. Faktanya pada saat dia bilang A, ya maaf, terputus, kembali lagi. Faktanya pada saat dia bilang A, ya, tiba-tiba dia berubah pikiran jadi B. Kamu bingung kan? Pada saat kamu bilang, loh kok tadi A sekarang jadi B? Ya pokoknya B. Kenapa alasannya? Nggak tahu. Pikir aja sendiri. Mereka pasti bilang gitu kan? Nah, pada saat kamu kasih B, tiba-tiba mereka berubah lagi jadi C. Pada saat kamu bilang, loh kok kamu jadi C? Kenapa? Nggak tahu. Pikir aja sendiri. Peka dong. Kamu cowok nggak peka banget? Lah, kamu sendiri bingung. Loh, peka gimana? Tadi bilang A jadi B, sekarang jadi C. Terus itu salah aku. Aku yang peka gitu. Aku yang nggak peka. Iya, kamu nggak peka. Kamu nggak ngertiin aku. Kamu nggak ngerti semua tentang aku. Kamu nggak peka. Udahlah, sanalah. Pergilah. Aku bete sama kamu. Loh. Oke. Jadi faktanya wanita nggak ngerti diri mereka sendiri. Dan kalau kamu ingin mengerti wanita dengan nanya wanita, mereka nggak akan bisa kasih kamu jawaban. Ada juga mereka jadi aneh. Dan mereka jadi psycho. Ya. Nah, jadi untuk benar-benar mengerti wanita adalah dengan tidak mendengarkan apa yang wanita bilang. Ya, dengan tidak mendengarkan apa yang wanita bilang. Terus bagaimana? Untuk benar-benar mengerti wanita adalah tidak mendengarkan apa yang wanita bilang, namun buka mata, ya, buka mata untuk melihat kelakuannya. Sekali lagi saya ulangi, untuk benar-benar mengerti wanita bukan dengan mendengarkan mereka, tutup kuping dan buka mata untuk melihat kelakuannya. Oke? Kenapa? Karena semua yang wanita bilang itu adalah logikanya. Ya, logikanya. Semua yang wanita bilang, aku mau ini, itu logika. Sedangkan dia bertindak berdasarkan emosinya, nalurinya, instingnya, bukan logikanya. Tapi pada saat kamu tanya, mereka jawab pakai logika. Dengan tutup kuping, kamu tidak melihat logikanya. Dengan buka mata, kamu melihat perilakunya. Kamu melihat tingkah lakunya yang berdasarkan emosi dan insting. Wanita nggak akan jadi misterius kalau kamu nggak dengerin dia. Jadi pada saat kamu tutup kuping, nggak dengerin lagi omongan dia, tapi kamu perhatikan tingkah lakunya, perilakunya, wanita nggak akan jadi misterius lagi. Kenapa? Karena perilaku, emosi, dan instingnya wanita itu ketebak. Oke, ketebak. Kamu bisa tahu apa emosi, maksud saya kamu bisa tahu apa tindakan wanita berdasarkan emosi dan instingnya. Kamu bisa tahu. Kamu bisa meramal itu. Kenapa? Karena perilaku wanita itu sulit dia rubah. Karena merupakan sebuah pola atau pattern. Ya, saya ulangi. Perilaku wanita, bukan berdasarkan logikanya ya, emosi dan insting. Perilaku wanita berdasarkan emosi dan insting. Itu punya pola. Punya pattern. Kalau kamu udah tahu polanya, wanita nggak misterius, tapi ketebak. Kamu bisa tahu aja. Ntar abis ini begini, ntar abis ini begini, ntar abis ini begini. Kalau dia begini, triggernya ini. Kalau dia begini, triggernya ini. Kalau dia begitu, triggernya ini. Kalau aku pengen dia begini, caranya begini. Kalau aku pengen dia begini, caranya begini. Ya.
Jadi untuk benar-benar mengerti wanita, jangan berusaha mengerti wanita dengan dengerin dia. Jangan tanya wanita maunya apa, nggak ngerti mereka. Tutup kuping. Untuk benar-benar mengerti apa yang wanita mau, buka mata, lihat perilakunya berdasarkan emosi dan insting atau naluri, dan cari polanya. Saya ulangi. Kalau ingin mengerti wanita, jangan dengar apa yang dia bilang. Ya. Tutup kuping, buka mata, lihat perilaku berdasarkan emosi dan nalurinya, dan lihat, cari polanya. Begitu polanya udah ketemu, ketebak. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya, nyari polanya bagaimana? Dan polanya apa aja? Dan udah tahu polanya, gimana caranya trigger atau memicu supaya dia melakukan apa yang kita mau. Kan begitu. Ya kan? Benar nggak? Nah, tapi sebelum saya ngomongin hal itu, saya buka chatbox. Sampai sini jelas nggak? Ya, saya buka chatbox, ketik di chatbox. Oke, kayaknya jelas semua ya. Oke. Saya stop dulu nih ya. Jelas ya? Kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti saya upload nih ke YouTube. Kamu tinggal lihat lagi. Ya. Oke, saya stop dulu ya. Saya jelasin dulu pola itu apa. Pola itu adalah perilaku yang berulang-ulang. Apa ya pola itu? Pola itu adalah perilaku yang berulang-ulang tapi punya struktur yang itu-itu aja gitu. Jadi contohnya pola kamu tidur misalnya. Pola tidur itu kamu tidur jam 8 malam, terus tidurnya 9 jam, bangunnya jam 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bangunnya jam 5, terus bangun jam 5, pola setelah bangun tidur, habis bangun, minum air putih, mandi, sikat gigi, nah itu pola, rutinitas, ya pola. Nah, kalau kamu lihat pola wanita, ya, polanya nggak banyak kok. Polanya nggak banyak. Polanya cuma ada 4. Bisa dimasukin ke 4 kategori. Nah, 4 ini disebut dengan tipe kepribadian. Ya, tipe kepribadian. Dari 4 ini, dia punya primary dan secondary. Jadi polanya itu punya pola utama dan pola kedua gitu. Jadi 4 pola, ada yang pertama, ada yang primary dan secondary. Nah, jadi 4 ada secondary-nya, 4 juga secondary-nya karena kan basically 4 dikali 4 itu jadi 16 tipe wanita. 4 kali 4 16 ya, benar ya? 4 8 12 4 8 12 13 14 15. Ya, 16. Jadi 16 wanita, kategori wanita, polanya udah ketahuan semua. Seperti itu. Nah, kalau udah tahu polanya, tinggal gimana caranya men-trigger. Jadi kalau tipe si A, cara bikin jatuh cintanya begini. Si B, cara bikin jatuh cintanya begini. Si C, cara bikin jatuh cintanya begini. Cara bikin dia bahagia begini. Cara bikin dia senang begini. Kalau kita begini, ntar dia sedih. Ketahuan semua. Dan itu ketebak. Walaupun akurasinya nggak 100%. Tapi bisa dibilang 80% tepat. Iya. Nah, 80% akurasi lebih bagus daripada misterius. Misterius itu akurasi 0%. Oke. Jadi penting untuk mempelajari yang namanya
personality types atau tipe kepribadian. Itu saya bahas di Super Seminar ya. Jadi kamu harus ikut Super Seminar. Kalau kamu pengen santai-santai, nggak pengen ngejar wanita, ikut Got Like. Kalau kamu pengen pas pacaran itu langgeng sama wanita, ikut Ultimate Relationship. Ingat, informasinya di seminarpw.com ya. Seminarpw.com. Saya selenggarakan rangkaian seminar ini di kota-kota besar. Lihat seminarpw.com ya. Segera daftar, soalnya seminar udah mau mulai. Ntar kalau kamu ketinggalan, sayang kan. Duit bisa dicari, ya kan? Yang nggak bisa dicari apa? Waktu kan. Time, waktu. Ya waktu udah lewat, udah. Kamu nggak bisa balik. Duit hilang, bisa cari lagi. Iya kan? Makanya penting. Jangan wasting time. Oke? Ini benar-benar satu titik yang akan merubah kehidupan kamu. Kalau kamu ikut seminar, itu satu titik awal. Untuk merubah kehidupan kamu. Mulai dari sekarang, sampai selamanya. Ya, itu sudah merubah saya. Merubah teman-teman saya. Merubah juga banyak pria yang ikut seminar saya, dan ini juga pasti akan merubah kehidupan kamu. Ya, sekali lagi, kamu nggak mesti ikut seminar kalau nggak mau. Saya juga nggak maksa. Karena seminar saya bukan buat semua orang. Cuma khusus yang mau belajar dan mau berkembang. Kalau kamu nggak mau ikut seminar, mau yang gratisan, silakan. Ya, nggak usah bilang promosinya. Ya udah, diem aja. Ambilnya yang gratisan. Kamu dengan ambil gratisan juga udah berubah. Ya, kamu bisa terima kasih sama saya kalau berubah dari gratisan. Kamu cuek juga nggak apa-apa. Mau kirimin duit juga silahkan. Ya, tapi kalau kamu mau berkembang, mau go to the next step, boleh ikut seminar. Di seminar juga kamu akan ketemu dengan saya. Kita bisa ngobrol, tanya jawab secara langsung, dan kita bisa seru-seruan bareng. Oke? Seminarpw.com. Nah, sekarang karena waktunya juga udah mepet, saya mau buka tanya jawab nih. Tapi nggak bisa semuanya. Karena ada 300 lebih, hampir 400 orang. Kalau saya jawab semuanya, bisa capek ya, dan bisa pingsan sayanya. Apalagi satu orang nanyanya banyak. Waduh. By the way, buku saya Semua Tentang Cinta sudah keluar di Gramedia. Silahkan beli. Ini isinya kumpulan tweet saya dari tahun 2011. Dan juga ada tanya jawab yang saya lakukan di Twitter. Ada di sini, bukunya kecil, tebal. Ini konsep bukunya gift book. Kamu bisa kasih ke cewek kamu, bisa kasih ke pacar, gebetan, adik cewek, atau ibu kamu. Kamu bilang aja perasaan hati kamu itu ada di buku ini. Kamu kasih, dia baca bukunya, dia suka, dia jadi keingetan kamu yang ngasih. Nah, jadi bisa suka sama kamu. Jadi dengan beli buku ini, dengan saya bikin buku ini mempermudah kamu untuk deketin gebetan. Oke? Dan kamu juga kasih hadiah. Ini hadiah terbaik buat wanita. Oke? Semua Tentang Cinta dari Ronald Frank. Tuh. Pink lagi, cocok banget buat cewek. Oke? Murah kok, cuma 30.000. Kamu makan aja 200.000, ya kan? Nge-wine aja bisa 600-700.000. Wah, ini juga yang Australia gitu-gitulah ya. Oke? Sekarang kita mau tanya jawab ya. Saya cuma jawab 3 pertanyaan deh, karena saya juga capek. Mungkin nanti saya akan bikin live show. Live show-nya itu full 2 jam, 3 jam, jawab pertanyaan aja. Tapi untuk kali ini, saya akan jawab 3 pertanyaan ya. Maaf karena waktu juga udah mepet ya. Jadi ya gitulah. Sekarang saya akan buka chat box. Oke, saya akan buka chat box. Kamu kalau mau bertanya, tulis pertanyaannya langsung. Jangan spamming ya. Tulis pertanyaannya langsung, 1 kali aja. Singkat, padat. Saya lihat kalau kamu pertanyaannya berkualitas, bagus untuk saya jawab. Singkat, padat, nggak spamming, saya langsung jawab ya. Kalau pertanyaannya bertele-tele, ribet, spamming, saya nggak jawab. Oke, jadi saya buka chat box, langsung kasih pertanyaan. Saya pilih yang pertanyaan terbaik 3, saya stop chat box, saya langsung jawab. Oke, siap? Saya akan buka. 1, 2, 3. Aduh, banyak bener nih.
Anda mau ngasih kesaksian? Boleh. Saya stop dulu. Romo Dewa ya. Romo Dewa. Kamu, saya buka talk now. Kamu bisa langsung ngomong, teman-teman bisa langsung dengar. Ya. Kamu kasih kesaksian ya. Sebentar ya, Romo Dewa. Mana nih Romo Dewa? Teman-teman sabar ya. Romo Dewa mau ngasih kesaksian nih. Oke, Romo Dewa, silakan klik talk now. Langsung ngomong. Romo Dewa. Ayo ngomong. Mana nih Romo Dewa nih? Mana nih Romo Dewa? Ayo. Yang lain jangan chat ya. Yang lain jangan chat. Hanya Romo Dewa. Yang lain jangan chat. Hanya Romo Dewa ya. Saya buka chat. Yang lain jangan chat. Hanya Romo Dewa. Mana Romo Dewa? Coba chat. Kenapa kamu nggak ngomong? Klik talk now Romo Dewa. Kalau ada kesulitan. Kok nggak bisa? Sebentar yang lain. Aduh. Mana nih Romo Dewa ya? Saya sudah buka loh Romo Dewa. Klik talk now ya. Klik talk now. Ada tulisan talk now tuh. Klik. Ayo. Iya, sampai warna merah, betul. Udah klik sampai warna merah. Merah, kamu langsung ngomong. Mana nih? Ayo, cepat. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3. Ayo. Ya sudahlah. Sudahlah kalau begitu ya. Maaf ya Romo Dewa ya. Kamu sepertinya kelamaan nih. Saya mau main PS4 habis ini. Nah. Oke, baik. Saya stop dulu chatbox. Sekali lagi ya. Tulis pertanyaannya. Singkat, padat. Nggak usah di caps lock semua. Mata saya sakit. Saya pilih yang bagus. Setelah itu saya langsung jawab 3 pertanyaan. Siap? Chatbox saya buka dari sekarang. 1, 2, 3. Iya, saya hitung sampai 10, saya tutup chatbox. Jadi cepat kalau mau ketik pertanyaan sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Oke, baik. Saya coba cari ya pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pertanyaan dari Honest Links. Lebih penting ikut seminar mana? Super seminar atau Godlike? Tergantung level kamu sih. Kalau kamu masih level 2, masih suka level 2, kamu bisa ikut super seminar. Tapi kalau kamu mau lebih advance, level 3 bisa Godlike. Saran saya sih ikut dua-duanya ya. Ikut super seminar baru Godlike. Nah, ada juga yang waktu itu nggak ikut super seminar, maunya Godlike langsung. Ya udah, ikut Godlike langsung juga nggak apa-apa. Nah, tapi ada yang pas ikut Godlike malah bingung. Bingungnya harus ngomong apa ya? Abis ini gimana ya? Abis itu gimana ya? Nah, itu kan basic. Basicnya ya harus ikut super seminar gitu. Tapi ada juga yang nggak ikut super seminar langsung Godlike ya. Dia ngerti dan dapat result. Tahu-tahu dapat istri yang dia idam-idamkan. Cuma gara-gara dia lagi fitness,
terus disamperin cewek, kenalan, padahal cowok-cowok di situ six pack semua. Terus ceweknya hot, seksi, akhirnya jadi istrinya atau gimana lah. Saya juga udah bikin kesaksiannya waktu itu, saya rekam. Ada di YouTube ya. Jadi saran saya sih dua-duanya. Saya nggak tahu level kamu di mana. Dan kamu bagusnya gimana. Yang jelas ikut dua-duanya sih no problem. Itu kalau mau ikut salah satu juga nggak apa-apa. Ikut aja. Siapa tahu super seminar dulu atau good luck dulu. Up to you lah. Oke? Godlike itu percaya dulu walaupun kenyataan tidak mempercayai, saat tetap percaya kenyataan yang akan seperti kita, kenyataan akan jadi seperti yang kita percaya. Nah, seperti ini ya. Cara merubah kenyataan adalah dengan merubah dirimu sendiri. Itu penting. Cara merubah kenyataan bukan merubah kenyataan. Cara merubah kenyataan adalah merubah dirimu dulu. Pada saat kamu berubah, kenyataan baru berubah. Kalau kamu merubah kenyataan tapi diri kamu nggak berubah, kenyataan nggak akan berubah. Tadi saya udah kasih analogi, kalau kamu cemong mukanya, banyak debu, kamu bersihin cerminnya, debunya nggak akan hilang, kamu harus bersihin muka kamu dari debu. Kenyataan itu cerminan dari kamu. Nah, kenyataan itu, walaupun dia cerminan, dia ada delay, ada lag. Lag-nya maksudnya adalah dia nggak langsung instan, langsung berubah. Kalau kita cerminan, langsung berubah. Ini enggak. Di dalam godlike itu, ada waktu di antara pikiran kita, lalu jadi kenyataan, itu ada delay time, ada waktu, ada lag. Gitu. Jadi, lag-nya itu nggak tahu seberapa, saya nggak bisa sespesifik itu untuk bisa tahu berapa lama lag-nya. Masing-masing orang berbeda. Tapi yang jelas, pada saat kamu berubah, pikiran, kamu percaya berubah, instan sebenarnya kenyataan berubah. Instan sebetulnya kenyataan berubah. Tapi perubahan yang terjadi itu masih tampak sama seperti yang sebelumnya. Tapi kalau kamu terus mempertahankan keyakinan kamu yang baru itu dan lebih bagus pastinya, lama-kelamaan ini akan, kenyataan yang lama ini akan tersisir. Perubahan itu akan terjadi, berubah cepat atau lambat. Ya. Dan yang paling penting di sini, kamu menilai perubahan itu bukan dari luar sana, sekali lagi. Kamu jangan menilai bahwa, kalau aku berubah, di luar sana berubah. Barometer perubahannya bukan apa yang di luar sana. Kalau barometernya yang di luar sana, sekali lagi, kamu kayak seperti melihat cermin tadi, kamu bersihin. Satu-satunya barometer kamu berubah adalah kamu tetap melakukan apa yang kamu percayai yang lebih bagus. Jadi perubahan itu dengan membutakan mata kamu untuk melihat kenyataan, ya, dan melakukan apa yang harus kamu lakukan sesuai apa yang kamu percayai yang baru. Contohnya, kamu punya kepercayaan bahwa, kamu punya belief atau percayaan baru bahwa kamu nggak mesti kerja keras untuk mengejar wanita. Misalnya seperti itu. Nah, biasanya, kamu kalau mendekati wanita, kamu pergi ke mall, terus pakai rutin A, B, C, D, dapetin nomor handphonenya, terus kamu telepon, kamu bujuk dia untuk ketemu, terus abis ketemu, kamu pakai segala macam untuk impress dia, terus dia suka sama kamu. Nah, terus kamu punya keyakinan baru. Keyakinan kamu adalah semuanya bisa simple. Akhirnya kamu memutuskan untuk, kalau kamu kenal sama cewek, terus kamu nggak minta nomor handphone, si cewek bakal, bukan, saya ulangi. Kalau kamu kenal sama cewek, terus kamu nggak minta nomor handphone dia, kamu malah ngasih nomor handphone kamu, entah pakai kartu nama atau gimana, ceweknya malah akan nelpon kamu. Ya. Sebelumnya, kamu minta nomor handphone dia, kamu ngomong bla bla bla. Nah, akhirnya yang kamu lakukan sekarang adalah, kamu bikin kartu nama, kenal sama cewek, nggak pakai basa-basi, langsung bilang, aku pengen ngobrol sama kamu. Tapi kamu harus telepon aku. Ini kartu nama. Kamu malah kasih kartu nama. Nah, kamu percaya bahwa pas kamu kasih kartu nama, cewek-cewek bakal nelponin kamu. Akhirnya kerjaan kamu cuma nerima telepon. Nah, gitu. Nah, pada saat kamu lakukan itu,
Sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, terus gagal. Apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu kesimpulan kamu gagal? Enggak. Kamu terus lakukan itu. Terus. Lama-kelamaan, realita akan berubah. Berubahnya, 1 orang jadi nelpon, 2 orang jadi nelpon. Lama-lama, makin banyak, makin 10, 20, seperti itu. Jadi antara apa yang kamu percaya dan reality, itu ada lag. Ada lag time. Nggak tahu berapa lama dia bisa berubahnya, tapi yang jelas, kalau kamu terus melakukan apa yang harus kamu lakukan, nanti dia akan berubah. Dan sekali lagi, jangan melihat semuanya dari luar. Melihat apa yang kamu lakukan dari dalam. Itu yang penting. Jadi nggak usah peduli di luar apa, yang penting di dalam. Itu maksudnya. Ya. Memang kadang di luar menunjukkan clue-clue bahwa apa yang kamu lakukan di dalam itu salah atau enggak. Kadang kita harus lihat juga di luar untuk clue. Clue bahwa benar nggak sih yang gue lakukan di dalam gitu. Karena kan di luar itu cerminan gitu. Tapi jangan menilai suatu perubahan itu dari luar. Tapi kamu berubah dan berubah aja terus. Nanti kalau kamu ikut godlike ya, sebenarnya godlike, saya akan kasih tahu clue-cluenya apa dari luar yang menandakan bahwa sebenarnya yang kamu percaya itu salah gitu. Itu nanti ada di godlike. Tapi yang jelas, ingat yang kamu mikirin sama di luar sana ada lag. Dan kamu harus terus melakukan apa yang kamu percaya hingga lag itu hilang. Oke, jelas? Saya rasa jelas ya. Saya cari lagi pertanyaan. Oh ya, pelatihan teknik jitu yang tanggal 19 kok nggak jadi? Ya nanti saya jelaskan di member area ya. Mengapa nggak buat godlike ebook? Lebih enak dijelasin. Oke. Cara membangkitkan naluri dasar gimana? Nanti saya mau bikin produk soal naluri dasar. Cara ngilangin program, aduh ini nggak ada yang bagus sebenarnya. Bagaimana mempertahankan emosi positif? Nah, emosi positif jangan dipertahankan, ya. Kenapa? Karena pada saat kamu emosinya negatif, itu bukan untuk dilawan dan positifnya dipertahankan. Emosi negatif muncul karena ada sesuatu yang harus kamu perhatikan dalam diri kamu yang harus kamu rubah jadi positif. Ya. Jadi emosi negatif ada itu sebagai satu warning. Emosi negatif bagaikan seorang yang datang ke rumah kamu ketok pintu untuk menyampaikan sebuah pesan penting. Jadi kalau ada emosi negatif yang datang ke rumah kamu ketok pintu untuk menyampaikan sebuah pesan penting, jangan diusir. Buka pintu, sambut emosi negatif, sambut. Oh, aku punya emosi negatif. Oke. Kenapa ada emosi negatif? Begitu kamu pikir kenapa ada emosi negatif, maka emosi negatif itu akan menyampaikan pesannya. Pesannya itu nyampe ke kamu, lalu kamu tahu apa yang harus kamu rubah dari diri kamu, lalu kamu rubah diri kamu menjadi lebih baik. Contohnya, misalnya kamu nggak nyaman pada saat berbicara dengan wanita. Terus kamu gimana caranya membuang ketidaknyamanan itu dan jadi pede dengan wanita gitu. Dan pada saat kamu depan wanita, kamu nggak nyaman, kamu paksain. Ya gimana? Maksain diri untuk sok-sok pede. Tapi tetap nggak nyaman itu ada. Yang harus kamu lakukan adalah kamu bicara dengan wanita. Pada saat kamu nggak nyaman, kamu tanya sama diri kamu, kenapa aku nggak nyaman ya? Apa ya yang ngerasa nggak nyaman aku ini ingin sampaikan sama aku gitu. Kamu akan tahu. Akan dapat jawabannya. Nanti kamu akan menganalisa diri kamu akan mikir, oh, mungkin aku nggak nyaman karena rambut aku jelek kali ya, gitu misalnya. Terus ya udah, kamu rapiin rambut kamu. Masih ada nggak rasa nggak nyaman itu? Kalau misalnya masih ada, kamu pikir lagi, kenapa ya? Oh, mungkin karena aku terlalu pengen berhasil dapat respon dari wanita, makanya aku nggak nyaman. Jadi caranya adalah, ya udah aku ngomong aja, kalau dia nggak kasih respon, ya udah aku nggak usah pikirin. Karena aku terlalu cemas kalau dia nggak ngasih respon. Aku harus dapat respon, kalau nggak grogi. Nah, tapi nggak penting juga kan, karena aku nggak dapat respon juga ya nggak apa-apa. Ngomong aja. Gitu. Siapa tahu dari 2, 3 kali, 4 kali cuek ngomong terus, baru dia kasih respon. Gitu. Jadi emosi negatif itu kamu sambut, karena dia ingin memberikan satu pesan buat kamu. Jangan ditolak, jangan dibuang, jangan ditutup pintu kamu gitu.
Dia ingin menyampaikan sesuatu. Dan gilanya pada saat emosi negatif kamu tolak, bukannya dia pergi, dia malah makin besar, dan makin besar. Makin was-was, makin panik, makin stres. Kenapa? Karena seperti tadi saya bilang, emosi negatif adalah seperti seseorang yang datang mengetok pintu kamu, ingin menyampaikan pesan penting, kamu usir, dia malah datang lagi untuk menyampaikan pesan dengan lebih kreatif lagi, dia akan lebih ganggu kamu lagi karena pesan itu penting. Penting karena itu yang terbaik buat kamu. Dan yang mengerti diri kamu adalah diri kamu sendiri. Makanya emosi negatif itu terus mengetuk pintu kamu. Kalau emosi negatif mengetuk pintu kamu, sambut, rasakan, dan pikirkan kenapa dia datang. Dan kamu akan tahu alasannya, dan itu akan dapat membantu kamu untuk menemukan sesuatu yang harus kamu rubah agar kamu menjadi lebih baik. Ya, penting. Oke, saya lihat lagi ya. Bagaimana saya tahu sifat saya naturalis kalau selama ini saya terprogram oleh orang lain? Oke. Kalau kamu berinteraksi dengan wanita, kamu masih mikir, itu bukan natural. Natural adalah non-thinking. Tidak berpikir. Natural adalah flow. Jadi kamu kalau lagi ngomong sama teman kamu nggak mikir kan? Ngomong sama teman kamu yang nyerotos aja. Nah, itu flow. Tapi kalau mau ngomong sama cewek, kamu di dalam kepala, abis ini dia ngomong apa ya? Abis ini aku jawab apa ya? Garing. Di belakang kepala kamu ada omongan. Nah, itu mikir. Flow, kamu nggak mikir, nggak ada omongan di belakang. Kamu fokus ke wanita, ngalir aja flow. Entah kamu dengerin dia, entah kamu bicara. Tapi tidak ada perbincangan dengan diri kamu sendiri di belakang sehingga kamu nggak ngeliat wanita. Biasanya kalau kamu ada perbincangan di belakang, wanitanya blur. Kamu berfokus ke omongan kamu di kepala. Itu menandakan kamu tidak natural. Natural adalah flow. Tidak berpikir. Non-thinking. Oke. Ya, saya rasa cukup sekian live show saya kali ini. Saya akan berusaha untuk sering-sering bikin live show karena pasti berguna banget ya buat kamu. Dan next time nanti saya mau bikin live show 2-3 jam full tanya jawab aja ya, karena saya yakin pasti kamu dapat banyak pertanyaan. Dan kalau saya punya materi baru, saya akan selalu share sama kamu, walaupun nggak semua. Tetap ada beberapa yang masuk ke seminar, karena sekali lagi saya juga hidup dari seminar. Saya juga butuh uang untuk buat makan dan buat jalan-jalan dan buat hidup. Jadi ya mau nggak mau saya nggak bisa ngasih semua ilmu saya gratis juga gitu. Saya harus bikin seminar karena itu sumber pemasukan saya. Tapi saya akan memberikan banyak yang gratisan juga yang saya yakin itu bisa membantu kamu. Sekali lagi, kamu boleh ikut seminar, boleh enggak, itu keputusan kamu ya. Kalau kamu ingin ikut seminar, kamu bisa lihat di seminarpw.com. Ada jadwalnya di situ. Silakan. Saya sarankan kamu untuk ikut seminar karena akan dapat banyak materi bagus. Dan kamu bisa ketemu saya secara langsung. Kita bisa ngobrol. Saya bisa lihat kamu seperti apa. Dan kita bisa bonding. Tapi jangan jadi homo ya. Oke. By the way, ingat 30.000 semua tentang cinta, Ronald Frank. Nah, di toko buku terdekat buat hadiah. Buat cewek, buat kamu juga sendiri baca-baca boleh. Banyak pertanyaan-pertanyaan saya jawab di sini tentang cinta. Terus tweet-tweet saya juga ada di sini ya. Bukunya lumayan tebal, kecil, enak. Oke? Baik, terima kasih saya Ronald Frank. Nanti saya akan upload. Kamu stay tune terus di YouTube saya ya. YouTube saya tahu nggak apa? YouTube saya itu adalah youtube.com/pwdotcom. Saya ketik deh di ini. Di di chat ya, youtube.com/pwdotcom. Oh ya, kamu bisa subscribe langsung ke YouTube-nya. Oke, nanti saya upload di situ ya. Terus kamu baca-baca artikel ya, by the way ya. Nih saya ada artikel-artikel juga di sini nih. Pencintawwanita.com/artikel. Tuh, banyak artikel ya. Tapi saya lebih suka bikin video sih di YouTube. Ya, silakan. Ingat sekali lagi, seminarpw.com sudah dibuka pendaftaran. Segera daftar karena penawaran early bird akan berakhir. Minggu depan saya akan bikin live show lagi ya. Jadi stay tune terus. Kamu cek terus Twitter saya, cek terus email, cek terus Facebook. Nanti ada pengumuman-pengumuman buat kamu, buat jadwal macam-macam ya.
Oke, terima kasih Sarah Frank. Kita bertemu lain kali. Sebelum selesai, saya akan buka chatbox. Kamu bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman selama 5 menit. Dan setelah itu chatbox saya tutup ya. Sarah Frank, terima kasih untuk hadir di live show. Kita ketemu di live show lain kali. Bye. Chatbox saya buka. Silahkan chat selama 5 menit sebelum saya tutup.